Klarifikasi pengacara Aibda WH di kasus Supriyani, bantah ada kepanikan dan tuntutan damai 50 juta. Inilah kabar terbaru dari kasus guru Supriyani yang dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan gagang sapu di sekolah. Kasus ini jadi sorotan karena Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan ke korban. Aibda WH juga sempat disebut panik lantaran kasus ini tak bisa diselesaikan secara mediasi. Sebelum sidang Supriyani digelar, keluarga Aibda WH menghampirinya dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara sudah masuk ke pengadilan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu, ujar Samsudin, kuasa hukum Supriyani. Pengacara Aibda WH, Laude Muhram pun angkat bicara soal hal tersebut. Ia menuturkan, tak ada kepanikan dari Aibda WH dan pihaknya. Bahkan, pihaknya menganggap Supriyani bersalah, seperti yang diucapkan Supriyani yang mengaku bersalah dalam beberapa kali mediasi. Laude juga meluruskan soal pihaknya yang disebut meminta uang damai ke Supriyani. Ia menuturkan bahwa pihaknya tak pernah meminta uang sepeser pun kepada Supriyani. Dalam proses perjalanan kasus ini pihak korban tidak pernah meminta uang. Justru diklarifikasi sendiri oleh Supriyani bahwa permintaan uang itu ia tidak dengar dari orang tua korban melainkan dari kepala desa, ujarnya dari rilis yang diterima tribunnews.com. Laude menambahkan, peristiwa memberikan uang tersebut terjadi saat suami Supriyani mengeluarkan amplop dan hal tersebut membuat orang tua korban tersinggung. Hal tersebut lantas ditengahi oleh kepala desa. Orang tua korban, lanjut Laude, tak pernah meminta atau mengarahkan kepala desa supaya Supriyani membayar uang 50 juta rupiah supaya tak ditahan. Jika benar demikian, seharusnya Supriyani sudah lama ditahan oleh kepolisian. Namun yang terjadi adalah sejak pelaporan, proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian sejak April hingga Oktober tidak terjadi penahanan dan upaya mediasi sudah dilakukan sebanyak 5 kali namun gagal. Notabene yang melakukan penahanan adalah jaksa penuntut umum, lanjut Laude. Laude menambahkan, ia dan timnya bakal menyelidiki dan melaporkan pihak-pihak yang membuat isu pemerasan 50 juta rupiah hingga berujung penahanan Supriyani. Framing isu inilah yang menyebabkan kasus ini menjadi perhatian publik, padahal ini jelas fitnah yang menyebabkan tekanan psikologis kepada korban dan kedua orang tuanya, lanjutnya. Ia pun berharap publik tak menjustifikasi korban dengan bermodal pemberitaan yang tidak berimbang. Kami adalah korban yang menuntut keadilan dan saat ini dihakimi publik karena framing pihak-pihak yang mencari panggung dan sensasi, pungkasnya. Diketahui, nama Supriyani banyak diperbincangkan lantaran ia ditahan usai ditetapkan tersangka karena dituduh memukul muridnya. Guru honorer SDN 4 Konawe Selatan, Konsel, ini pun ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel usai kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Supriyani dituduh aniaya murid yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sudah ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024 lalu. AKBP Febri Sam, Kapolres Konsel mengatakan, peristiwa ini bermula pada tanggal 24 April tahun 2024 lalu. Saat itu, siswa SD yang berinisial M sedang bermain dan pelaku, Supriyani, datang untuk menegurnya hingga terjadi penganiayaan. Kejadian terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di sekolah, saat korban telah bermain dan pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, kata AKBP Febri Sam, Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Kabid Propam gerak cepat periksa penyidik tetapkan guru Supriyani jadi tersangka. Sosok Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moh Soleh turut jadi sorotan gara-gara kasus guru Supriyani viral. Kombes Moh Soleh langsung gerak cepat mengerahkan anggotanya untuk memeriksa sejumlah penyidik yang menetapkan guru Supriyani sebagai tersangka. Beberapa penyidik Polsek Baito,
Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, telah diperiksa. Guru Supriyani ditetapkan jadi tersangka atas tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 yang diketahui sebagai anak polisi. Pemeriksaan dilakukan tim dari Polda Sultra yang ditugaskan mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus yang dialami oleh guru honorer tersebut. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengungkapkan saat ini sudah ada sejumlah pihak yang diminta keterangan dalam kasus Guru Supriyani. Mereka yang dimintai keterangan yakni sejumlah personel Polsek Baito dan pihak yang mengetahui kejadian pemukulan yang dituduhkan ke guru SD tersebut. Sudah ada pemeriksaan, semuanya diperiksa masyarakat juga anggota, katanya saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Soleh mengatakan anggota polisi yang terlibat juga saat ini masih diminta keterangan terkait proses penyidikan kasus Guru Supriyani sudah sesuai SOP atau tidak. Keterangan dari personel bersama saksi lain nantinya akan dikumpulkan tim dengan pantauan langsung Propam Inspektorat Pengawas Daerah, Itwasda. Polda Sultra masih didalami di bawah Itwasda, kata Soleh. Terkait jumlah personel dan saksi yang diperiksa, Kabid Propam Polda Sultra belum bisa menyampaikan. Terungkap percakapan siswa SD korban guru honorer dengan Aibda Wibowo, dipaksa tutupi kejadian di sawah. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tugas saya mengajar di kelas 1B. Siswa korban tersebut ada di kelas 1A, kata Supriyani. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. Saya tidak melakukan perbuatan karena siswa itu bukan siswa saya. Saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut, katanya. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Awalnya anak itu mengaku ditanya kedua orang tuanya itu jatuh dari sawah, katanya. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Setelah mendengar perkataan itu dikasih tahu sama ayahnya kemarin di sawah tidak jatuh katanya. Terus anak itu didesak sama ayahnya. Dia mengaku katanya dipukul sama ibu guru kelas 1B, kata Supriyani. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Ndak ada hubungan keluarga, tetangga pun jauh beda desa. Hanya sebatas orang tua dengan guru di sekolah. Karena anaknya sekolah di SD 4 Baito, kata guru honorer Supriyani. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Buktinya satu buah sapu injuk dengan foto luka anak tersebut. Nah itu alat buktinya itu, katanya. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Benturan benda tajam, katanya. Menurutnya, si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani. Diakui anak itu dia jatuh di sawah, tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi, katanya. Sedangkan Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani sudah mengaku telah menganiaya anaknya. Ayah tanya lagi ke pelaku, apa benar kamu sudah akui? Apa betul kamu lakukan? Sambil menangis itu dia bilang iya, katanya.